Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin pembahasan TO-nya ya. Nah, untuk di sini tahapan pada setiap kromosom membelah menjadi 2 kali lipat. Diingat lagi siklus selnya. Ya, untuk siklus sel itu kan ada tahap G1, S, dan G2. Siapa sih yang berperan dalam penggandaan atau kromosom ini membelah menjadi 2? Kan kalau misalnya G1 itu kan tahapnya growing ya, pertumbuhan sel dan pembentukan organel sel. Sedangkan S ini adalah tahap replikasi atau duplikasi atau penggandaan DNA. Dalam DNA itu berisi kromosom. Nah, maka tahapan atau fase yang dimaksud adalah tahapan yang S ya, sintesis. Nah, selanjutnya berdasarkan gambar di samping, ini kalian harus tahu kira-kira fase apa nih? Yaitu fase metafase ya. Nah, metafase ini terdapat serat halus dari 2 kutub yang berlawanan. Serat halusnya ini maksudnya adalah benang-benang spindel. Ya, benang-benang spindel ini yang menghubungkan antara satu sentriol yang berada di kutub atas atau kutub utara dan yang ada di kutub selatan, sentriol yang di bawah. Jadi itu menghubungkan antara satu sentriol dengan sentriol lainnya, itu fungsi dari benang-benang spindel. Terus juga menyebabkan kromosom terletak pada bidang ekuator atau di tengah. Jadi kromosomnya terlihat ya sejajar berada di tengah atau di bidang ekuator. Selanjutnya alel yang tepat untuk induk dominannya. Di sini kita misalnya parentalnya diketahui. Untuk bulu halus corak hitam itu memiliki genotip H besar, T besar, T besar. Kalau yang bulu kasar corak putih itu memiliki genotip H kecil, T kecil, T kecil. Lalu kita cari filialnya atau anakannya atau keturunannya, itu dia akan menghasilkan kucing berbulu kusut dan bercorak abu-abu. Genotipnya H besar, H kecil, T besar, T kecil. Nah, tapi ditanyanya dalam soal adalah alel yang tepat pada induk dominan. Ya, berarti H besar, T besar, T besar itu adalah induk dominan. Genotip induk dominannya. H besar, T besar, T besar. Lanjut. Di sini sifat yang ditunjukkan oleh keturunannya berarti intermediate. Intermediate itu merujuk pada kasus dominansi tidak penuh. Jadi dua-duanya ini saling kuat. Dua-dua indukannya itu saling kuat. Misalnya si induknya itu ada berbiji lonjong rasa manis. Ini sifatnya kuat. Maupun biji bulat rasa asam ini juga sifatnya kuat. Nah, kalau misalnya sama-sama kuat, nanti dia akan menghasilkan anak baru yang berbeda sifatnya sama induknya. Maka nanti akan menghasilkan anak biji kisut dan rasa sepat. Beda kan sama induknya. Nah, jadi persilangan pada kasus intermediate adalah sifat dari kedua induk itu sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Tapi nanti dia akan menghasilkan anakan baru yang sifatnya berbeda dengan keturunannya. Lanjut. Alel yang tepat untuk induk buah apel berbiji bulat dan rasa asam adalah biji lonjong rasa manis itu genotipnya B kecil, M besar, M besar. Jadi kalau manis itu M-nya besar, tapi lonjong B-nya kecil. Biji bulat rasa asam, kalau bulatnya itu B besar, asamnya B kecil, Ditanyanya, biji bulat rasa asam, berarti B besar, M kecil, sorry ya, misalnya nulis ini B besar, M kecil harusnya. Banyak tipe nih, mohon maaf. Nah, untuk yang esai kan tadi udah selesai tuh PG-nya sampai 30 esai. Nih, apa sih kaitannya sama paru-paru seseorang yang berisi air kemudian terjadinya meninggal dunia? Kira-kira apa kaitan? Nah, ketika tenggelam, air kemungkinan besar akan masuk ke paru-paru seseorang.
sehingga terjadinya namanya edema paru. Yaitu edema paru itu adalah kondisi seseorang paru-parunya itu terisi air, itu edema paru. Nah, karena edema paru ini sulit bagi seseorang untuk bernafas karena adanya penumpukan cairan pada kantong paru-parunya. Nah, hal ini yang bisa menyebabkan kematian seseorang. Misalnya dalam seseorang tenggelam dalam kecelakaan pesawat, itu kan kemungkinan dia itu tenggelam kan dalam laut. Nah, mungkin hal ini terjadi karena paru-parunya terisi air. Kemungkinan karena paru-parunya itu terisi air, sulit bagi seseorang tersebut untuk bernafas. Kalau misalnya sulit bernafas, otomatis tidak ada oksigen yang disalurkan ke otak. Manusia itu tidak bisa bernafas itu lebih dari sekitar 2 menit atau 2-4 menit. Apabila lebih dari itu, kemungkinan seseorang itu meninggal karena tidak ada pasokan oksigen ke dalam otak. Jadi pasti akan meninggal. Lanjut, ini hubungan antara suhu yang rendah atau dingin terhadap konsentrasi air yang konsentrasi air yang tinggi, konsentrasi urin yang tinggi. Nah, saat udara dingin, tubuh itu akan berusaha menjaga suhu tubuh atau homeostasis dengan cara pembuluh darah di permukaan kulitnya itu disempitkan. Nah, penyempitan pada pembuluh darah itu disebut vasokonstriksi. Tujuannya apa sih menyempitkan pembuluh darah? Ini supaya terhindar dari penguapan cairan yang berlebihan. Jadi biasanya kalau pada suhu panas, ya ini pembuluh darah itu mengalami pelebaran sehingga nanti cairan dalam tubuh itu bisa keluar. Yang ini disebut dengan pengeluaran keringat. Tapi kalau misalnya dingin, justru dihindarkan sekali untuk keringat itu keluar, karena untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap panas di dalam tubuhnya. Maka itu berhubungan dengan penyempitan pembuluh darah. Nah, dengan begitu jumlah cairan yang berada di pembuluh darah itu akan lebih banyak. Semakin banyak pula cairan tubuh yang melewati ginjal, otomatis ginjal akan menyerap air lebih banyak juga. Akhirnya cairan tersebut akan keluar dalam bentuk urin melalui saluran kemih. Kalau misalnya saluran kemih ini sudah mengandung banyak urin, otomatis ini akan harus dikeluarkan. Maka nanti kalian akan pengennya kebelet, pengen cepet-cepet pipis itu. Lanjut, ini faktor yang menghambat pertumbuhan. Cahaya disebut sebagai faktor penghambat tumbuhan. Mengapa sih hal itu terjadi? Kalau berbicara dengan proses pertumbuhan, itu berkaitan dengan hormon yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Itu namanya hormon auksin. Jadi hormon auksin adalah hormon yang membantu pertumbuhan pada tanaman. Namun pada cahaya yang gelap, konsentrasi auksin ini lebih tinggi sehingga sel ini akan lebih cepat memanjang atau tumbuh. Ketika kondisi cahaya yang terang atau cahaya matahari yang tinggi, justru malah menghambat kerja si hormon auksin. Akibatnya tumbuhan itu tidak secepat pada kondisi yang gelap. Jadi cahaya merupakan faktor yang menghambat pertumbuhan, betul. Karena cahaya ini menghambat hormon auksin dalam bekerja. Kalau misalnya terhambatnya hormon auksin dalam bekerja, otomatis pertumbuhan tanaman ini juga akan terhambat. Oke, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan disimak dengan baik jika dicatat juga jika perlu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.